Baik, di sesi ketiga masih di topik infeksi cacing yang penting di Indonesia. Jadi, di topik yang ketiga ini kita akan membahas infeksi cacing dengan nama Schistosomiasis atau infeksi yang disebabkan karena cacing schistosomia ya. Nah, kita lihat sedikit gambarnya dulu ya. Jadi ada yang menarik pada gambar ini. Kelihatannya ini seperti satu cacing ya, padahal ini adalah dua cacing dengan dua jenis yang berbeda ya, berbeda jenis kelaminnya maksudnya ya. Jadi di sini yang besar ini cacing jantan, nah yang kecil ini adalah cacing betina. Jadi ini adalah salah satu contoh jenis cacing yang so sweet ya, atau setia kemanapun berdua ya. Jadi kita lihat di sini cacing betinanya akan selalu berada di dalam lengkungan dari tubuh si cacing jantan ini ya. Nah, inilah gambaran dari cacing schistosoma. Baik, kita masuk ke introduction. Saya pakai bahasa Inggris biar menambah wawasan teman-teman juga untuk improve English-nya ya. Tetap akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi schistosomiasis ini salah satu jenis infeksi yang masih menjadi problem ya, penyakit yang masih menjadi problem di beberapa negara di Asia terutama ya, termasuk negara kita. Nah, schistosoma ini dari kelas Trematoda atau cacing pipih tadi ya, spesifiknya jenisnya cacing pipih yang berbentuk daun. Nah, biasanya di beberapa negara penyakit ini juga disebut dengan bilharzia. Ya. Nah, menurut WHO, schistosomiasis ini disebut-sebut sebagai the most devastating parasitic disease. Ya. Jadi penyakit parasit yang paling mematikan kedua setelah malaria. Nah, ini global map-nya, jadi kita lihat yang paling banyak spesiesnya itu dua-duanya kan ada 3 spesies ya untuk schistosoma ini. Jadi spesies yang 2 spesies itu ada di benua Afrika di sini ya. Nah, kemudian di beberapa benua juga kita lihat ada yang kuning ya, ada yang biru. Nah, negara kita masih masuk dikasih warna biru nih. Jadi ada terdapat salah satu kalau tidak yang hepatik atau intestinal ya. Tapi sebenarnya tidak semua pulau ya. Ini karena global map jadi kelihatannya semua pulau ada ya. Nah, jadi sebetulnya setelah diteliti di Indonesia sendiri hanya ada satu pulau yang mengalami infeksi ini, yaitu tepatnya di Provinsi Sulawesi Tengah ya, di mana di situ ada Danau Lindu ya, daerahnya di daerah Napu dan Lembah Bada di sana. Nah, di sini kita lihat kontur perairan di daerah tersebut memang cocok sebagai habitat dari siklus cacing ini ya. Nah, kita lihat kenapa sih harus perairan atau danau? Karena memang siklus hidupnya itu sebagian berada di air. Nah, ini yang biru-biru ini air. Kita lihat dulu dari siklus yang pertama ya. Jadi kita berawal dari telurnya. Telur ini datang dari mana? Tentu saja dari cacing jantan, betina dan dewasa yang kita asumsikan sudah berada di dalam tubuh manusia yang terinfeksi. Nah, ketika mereka BAB atau BAK sembarangan ya, keluarlah urin ataupun tinja itu dengan telurnya ya, sehingga mengkontaminasi perairan. Sini ada 3 spesies, Schistosoma hematobium, Schistosoma japonicum sama Schistosoma mansoni. Masing-masing telurnya beda ya. Kita lihat ada ciri khasnya masing-masing. Nah, ini kita sebut dengan diagnostic stage. Jadi kalau ketemu ini ya di urin ataupun di feses, maka memang dia positif terkena infeksi schistosomiasis. Nah, ketika ini keluar di air, maka telur ini ketika bertemu air akan menetas ya. Jadi menetas mengeluarkan yang namanya mirasidium atau mirasidia.
Nah, Mirasidia ini nanti akan mencari keong dan masuk ke keong. Nah, ini keong ini sebagai salah satu faktor penting dalam kasus skistosomiasis. Nah, jadi keong-keong inilah yang biasanya ada di perairan. Nah, salah satunya di Danau Lindu tadi kalau di Indonesia ya. Nah, kemudian setelah Mirasidium ini masuk ke keong ya, jadi berkembang menjadi sporokista ya di keong-keong ini. Nah, dari sporokista ini nanti berkembang lagi menjadi serkaria. Kalau udah jadi serkaria, mereka keluar dari tubuh keong dan bisa langsung penetrate skin atau langsung masuk menembus pori-pori kulit manusia yang mungkin sedang berenang atau sedang berada di perairan dan siklusnya kembali terjadi. Nah, kalau sudah masuk apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Serkaria akan kehilangan ekornya di sini, penetrasi ya menjadi skistosomule, menuju sirkulasi aliran darah, bermigrasi ke liver ya, dan kemudian dewasa di pembuluh darah. Nah, ada yang di mesenterika pembuluh darahnya, ada juga yang di pembuluh darah di bladder. Bladder itu di saluran urin ya, atau kantung kemih. Nah, ini ada juga siklus untuk memperjelas apa yang tadi ya. Jadi ada ada 3 spesies hematobium, Schistosoma hematobium, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma japonicum. Nah, masing-masing mereka punya spesies sendiri-sendiri, ini namanya. Jadi kalau yang ini namanya keongnya Bulinus, ini Biompalaria sebagai vektornya, yang ini Oncomelania. Nah, kalau sudah masuk ke sini, maka akan menjadi Mirasidium dan berkembang menjadi yang namanya Serkaria. Serkaria inilah yang kemudian bisa menembus kulit ya. Kalau ada yang lagi mancing, lagi berenang ya, maka dia bisa terkena lah infeksi ini ya, masuk ke aliran darah, bermigrasi ke liver, kemudian nanti dia dewasa di pembuluh darah ya. Spesiesnya sendiri itu tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya ada 3 kalau di Indonesia, tapi di negara lain ada juga yang namanya Schistosoma intercalatum ya. Sini Schistosoma mansoni, ini vektornya Biompalaria, ini kayak nama keongnya ya. Schistosoma japonicum. Nah, ini yang diketemukan di Indonesia. Namanya Indonesia sekali ya. Indonesia itu kan terkenal dengan Pulau Jawa, makanya namanya Schistosoma japonicum. Nah, lihat juga nama vektornya ada nama-nama Indonesianya ya. Oncomelania hupensis linduensis. Jadi ini diketemukan di Danau Lindu, maka dinamakanlah linduensis ya. Untuk Schistosoma hematobium itu ada Bulinus spp. Nah, yang terakhir Schistosoma mekongi ini ketemu di Thailand ya. Yang ada Sungai Mekong itu kan di Thailand. Nah, ini nama keong perantaranya atau vektornya Neotricula aperta. Nah, ini masing-masing habitatnya ya. Untuk spesies Japonicum itu di vena mesenterica superior usus halus, jadi semuanya ada di pembuluh darah ya, hanya lokasinya yang berlainan. Untuk Schistosoma mansoni ada di pembuluh darah di inferior kolon. Untuk yang Schistosoma hematobium dia ada di vena kandung kemih. Nah, untuk clinical symptom dari skistosoma ini ya, jadi dari gejala klinisnya sebenarnya di sini karena tergantung dengan lokasinya. Kalau yang hematobium dia kan ada di kandung kemih ya, jadi bisa terjadi yang namanya hematuria tanpa rasa sakit, painless hematuria. Terus ada kayak sensasi terbakar gitu ya di kandung kemih kita karena terjadi inflamasi. Kemudian kalau di jaringannya terjadi fibrosis ya. Nah, kalau sudah parah bisa juga nanti ada masalah dengan paru-paru atau bahkan menuju ke otak seperti itu ya. Nah, kalau Schistosoma mansoni sendiri itu karena ada di daerah usus halus, maka terjadi yang namanya disentri, bisa disertai darah ya. Di sini ada hepatomegali. Nah, untuk patogenesisnya sendiri, Serkaria menembus kulit sehingga terjadi gatal ya. Di sini ada pseudo abses, stadium menahunnya, di sini penyembuhan dan
terjadi pembesaran jaringan dan fibrosis.